ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadaratul ulama al-ajillah, para ulama, para habaib, para asatidz, hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir pada sore hari ini sebelumnya untuk tabarrukan pada majelis ini. Tapi tiba-tiba karena imtithalul amr, karena perintah dari Habib Shadiq Assegaf, yang kalau secara historis kalau saya urut silsilahnya itu masih kena dengan Jaddati yang kebetulan Assegaf dari Pasuruan. Jadi beliau masih famili dengan Habib Taufik. Habib Taufik itu abangnya masih ada famili dengan Jaddati Minal Assegaf. Jadi karena perintah beliau dan statusnya dalam silsilah itu Habib Shadiq ini di atas saya, tidak ada alasan saya untuk menolak dalam rangka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah bahwa sesungguhnya mengingatkan orang lain itu akan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sekedar mencoba untuk mengingatkan, mereview kembali sebuah wasiat Nabi yang barangkali sering kita dengar tapi akhir-akhir ini sudah jarang disimak dan dikutip oleh berbagai para khutbah kita, yaitu wasiat tentang bagaimana kita memanfaatkan kesempatan dan peluang di dalam kehidupan ini. Dalam teks aslinya itu berbunyi irtanim khamsan qabla khamsin, ambil 5 kesempatan sebelum 5 kesempatan itu datang. Apa itu yang pertama? Yang pertama disebutkan oleh Nabi dalam wasiat tersebut, syababaka qabla haramika, masa remaja kalian sebelum masa tua itu datang. Jadi majelis ini kalau saya lihat dari tadi, lihat sana lihat sini, ini remajanya masih kurang. Kemana remaja sore hari ini? Di belakang. Di belakangnya. Mudah-mudahan bisa seimbang dengan antara milenial dengan yang kolonial, itu bisa seimbang mudah-mudahan. Karena mengacu kepada bunyi hadis ini, ya, syababaka qabla haramika, ya, bahwa masa remaja itu memang masa luar biasa. Jadi anak remaja kalau mau ibadah, mau sehari itu 100, 200 sampai 300 rakaat, insya Allah masih mampu karena vitalitasnya, karena tenaganya. Ya Pak. Tapi kalau sudah tua, yang kolonial ini, dia bisa, tapi kata orang Madura, ini kelengian dulu. Jadi masa remaja ini masa luar biasa. Tapi kita lihat khususan di negeri kita ini, anak-anak muda itu banyak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Saya pernah tinggal di Bandung. Tiap malam Ahad itu selalu ada korban daripada geng motor, yang semuanya itu anak-anak muda. Korban narkotika pasti mayoritas anak muda. Korban tawuran pasti anak muda juga dia, semua anak muda. Padahal kalau kita arahkan anak muda itu dalam majelis-majelis seperti ini dengan kesejukan, qasidah tadi, insya Allah semakin dekat ke masjid, semakin dekat ke majelis taklim seperti ini, insya Allah anak-anak kita tuh secara moral, ya, bisa terselamatkan dari ancaman yang sedemikian dahsyatnya akhir-akhir ini. Karena itu Nabi memesankan syababaka qabla haramika, masa remaja sebelum masa tua. Ada kisah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi sering kita baca itu, cerita tentang anak-anak muda yang anti kezaliman pada masa kekuasaan yang tiran pada masa itu diselamatkan oleh Allah karena remajanya. Disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim
wazidnahum huda. Mereka itu terdiri dari anak-anak muda yang sambil membawa anjing itu, dan anjingnya satu-satunya anjing masuk surga nanti, konon kabarnya adalah satu-satunya anjing yang diselamatkan. 305 tahun berada di gua, diselamatkan dari kejaran orang-orang dolim, penguasa yang dolim. Jadi anak remaja yang sekarang itu kalau memiliki semangat anti kedoliman, insya Allah dijamin. Jadi anak muda itu menjadi wali nggak sulit. Kenapa nunggu harus tua untuk menjadi wali? Tapi kalau dia soleh, ya, di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah apa? Tidak mustahil, masih remaja bisa jadi wali. Tidak usah nunggu tua dulu. Jadi kalau digembar-gemborkan sekarang itu milenial harus modern, harus harus mengikuti era digitalisasi dan sebagainya. Untuk apa? Karena anak remaja ini juga akan jadi tua. Yang akan mendoakan kita kalau kita mati itu siapa kalau bukan anak-anak kita sendiri? Karena itu keliru asumsi orang yang bangga menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum. Itu sudah banyak kecewa sekarang dari orang tua yang tadinya bangga pada tetangga kanan kiri, kerabat apa, anak saya disekolahkan di sekolah umum tanpa didahului dengan pendidikan dasar agama, rugi dia. Nah, saya ingin mengutip kembali cerita tentang Presiden ke-3 B.J. Habibie ketika berpidato di Universitas Al-Azhar. Dia sambil menangis, dia bilang kecewa, kenapa tiba-tiba saya memasuki masa tua ini kok seperti ini. Saya kangen sama cucu. Anak saya mengatakan saya masih sibuk, nggak bisa ke tanah air karena masih kerja. Untuk ketemu cucu aja hidup bersama nggak bisa, apalagi dengan anak-anaknya yang katanya sangat super sibuk itu. Jadi kalau begini dia mengatakan pendidikan agama lebih dimuliakan oleh Allah dan manusia di bumi ini daripada pendidikan umum. Dan pasti ya di hati kecilnya orang-orang yang tidak memiliki basic pendidikan agama, tidak menyekolahkan anaknya di pesantren atau naruh anaknya di tempat pengajian ngaji, mengerti agama, doa yang benar dan lain sebagainya, pasti rugi. Ini sudah banyak. Habibie saja seperti itu, apalagi kita yang awam ini. Menyesal. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua datang. Jadi masa muda ini masa keemasan yang luar biasa. Dan itu tidak akan terlewatkan. Kalau seperti kita nih, biar berdoa jungkir balik, nggak akan bisa jadi muda lagi. Tetap saja itu berjalan umur itu sampai pada masanya nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu bapak-bapak sekalian ya, berilah sebagai orang tua kita didik anak-anak kita ini untuk belajar agama, dekat masjid, dekat pengajian-pengajian, penuhi pengajian-pengajian ini. Kemarin kita lihat di media sosial ada orang yang ahli pengajian majelis taklim meninggalnya sesuai dengan kesehariannya, kebiasaannya. Jadi kita biasakan anak kita seperti itu. Bukan hanya kita aja, jangan kita yang mau menyelamatkan diri sendiri, tapi anak-anak kita, keluarga kita. Gu anfusakum wa ahlikum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, rinaka qabla fakrika, masa ada masalahnya Habib. Rinaka qabla fakrika, masa kaya Anda sebelum datang masa kemiskinan. Jadi orang kalau dikarunia Allah SWT rezeki yang besar, ya, senyampang itulah mari kita bersedekah ya. Selain zakat yang wajib, sedekah, infak, hadiah itu termasuk memberikan pahala sendiri kepada orang lain. Tahabu kata Nabi Muhammad SAW. Sering-seringlah kamu memberikan hadiah kepada orang lain, karena itu akan membangun rasa cinta yang harmonis. Jadi semua pemberian apa itu tidak sia-sia, semua dicatat oleh Allah SWT. Jadi namanya orang sedekah dalam pengertian yang luas, bukan hanya dimaksudkan zakat yang tentu saja yang wajib, zakat mal, zakat lainnya. Kemudian ada sedekah, ada infak, ada hadiah dan sebagainya. Itu semua adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak akan hilang, bahkan beliazdat akan bertambah. Dan karena itu di dalam ajaran agama Islam tidak ada tempat untuk orang yang bakhil. Nabi SAW pernah bersabda, salasul muhlikat,
tiga kelompok manusia cepat atau lambat akan binasa. Pertama, bahkan ranking pertama ini syuhul muta. Syuh ini di atasnya bukhul. Kalau isim fa'ilnya itu syahih ya. Jadi kalau orang itu bakhil itu menurut istilah, kalau syahih itu, kalau orang syuh itu yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhul. Orang itu sudah bakhil, menyuruh orang lain bakhil seperti dirinya. Kan ada misalnya orang kalau menyumbang di kotak masjid itu tiba-tiba nggak seperti biasanya, nyumbang 100 uang merah. Terus dikutip sama temannya, kebanyakan kasih aja 10.000 cukup. Jadi dia sendiri bakhil masih menyuruh orang lain mengambil. Karena itu dalam agama kita tidak ada tempat untuk orang itu bukhul, itu tidak ada tempat. Di dalam kitabnya Imam Asy-Syatibi Al-Muwafaqat itu diceritakan ada orang alim ini sering, bukan bakhil dia sebetulnya, sering menunda-nunda kasih hadiah, kasih sedekah kepada orang lain. Karena dia alim ya, terjaga ya. Dia mimpi. Dalam mimpi itu disebutkan, "Hai orang alim ya, hai fulan, besok pagi keluarkan semua uangmu di lemari itu sedekahkan kepada orang. Kalau masih kamu tunda-tunda, kamu akan cabut semua gigimu habis nanti." Jadi ancamannya agak ringan dalam mimpi. Karena ini berulang-ulang, dia takut sekali. Langsung semua dalam lemarinya itu keluarkan semuanya. Jadi artinya bina kagak fakirnya, artinya masa kekayaan itu ujian dari Allah. Kalau kita mati, kalau kita punya anak yang tidak soleh, jadi perebutan warisan kita, jadi tanggungan di akhirat nanti. Jadi sudah sedang ini mau bangun masjid itu akan berikan haknya kepada anak turun kita, jangan berlebihan. Tapi selebihnya sedekahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan, pembangunan sekolah-sekolah agama yang ingin mencerdaskan orang-orang umat manusia. Yang ketiga, faradaka qabla syubrika, masa masa senggang Anda sebelum masa kesibukan datang. Seperti kita sekarang ini ada masa senggang, kita datang. Saya sering diprotes oleh Habib Sadiq ini, kenapa nggak datang? Sudah di WA berkali-kali. Saya sudah bilang kalau hari Sabtu itu saya mengajar secara online, persis hari dan jamnya itu sama. Ingin hadir, tapi hari ini tidak ada karena hari ini off. Hari ini tidak ada. Jadi saya bisa hadir tabarukan pada majelis ini. Jadi kalau kita punya kesempatan, ya, gunakan kesempatan itu sepanjang, karena umur kita seperti es batu, terus meleleh akhirnya habis. Setiap orang bisa cita-cita ingin umur panjang. Nabi Nuh kurang apa? Minta umur panjang 950 tahun. Dikabulkan oleh Allah umur 9. Akhirnya capek sendiri. Jadi orang yang umurnya panjang itu. Pada akhirnya ini menjadi sunnatullah. Orang itu akan cepat mati. Pasti. Dan kita nggak perlu takut mati. Salah kalau ada seorang mukmin yang takut mati. Memang ada orang itu kalau urusan dunianya nggak selesai, memang kenapa kok terlalu cepat mati? Ini ada kisah yang diriwayatkan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu kan Khalilullah, orang yang dekat kepada Allah sehingga dikatakan Khalilullah. Dapat gelar itu. Pernah malaikat maut datang kepada Nabi Allah Ibrahim akan mencabut nyawanya. Jadi kalau istilah militer sekarang datang, siap lapor Nabi Ibrahim, aku akan mencabut nyawamu. Kaget. Mau nyabut aku secepat itu ya? Aku dakwah belum selesai. Apakah Allah tega terus mau ngambil nyawa saya? Padahal aku ini Khalilullah, dekat kepada Allah. Ya. Akhirnya takut malaikat maut ini dalam riwayat diceritakan kembali ke Allah melaporkan. Allah mengatakan kepada malaikat maut, balik kembali lagi ke Ibrahim. Katakanlah, apakah orang yang dicintai itu tidak ingin segera ketemu dengan kekasihnya? Wah, kalau begitu ya walaupun Nabi agak hilaf sedikit seperti itu. Tapi itu sekarang cabutnya masalah. Bahwa Ibrahim akhirnya sadar bahwa kematian itu adalah hakikat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam akhir surat Al-Kahfi disebutkan
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Bahwa kematian itu bukan sesuatu ya yang kita tinggalkan, boleh-boleh aja dia. Boleh-boleh saja orang itu menangis ya, merasa duka dan sebagainya. Tapi ini kematian itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Bondowoso itu ada salah satu putranya Habib Muhammad Al-Muhdar. Beliau almarhum ini seorang janda. Dia wasiat, kalau saya mati jangan ada satupun yang menangis, karena saya ini pertemuan dengan Allah SWT. Karena itu terbang ini rebana itu siapkan, dan saya karak ketika membawa jenazah saya dengan gasidah. Boleh tanya pada orang Bondowoso, saya ikut Bondowoso dan ada waktu itu saya. Jadi kematian itu boleh kita menangis, ya. Tapi kematian itu adalah pertemuan dengan Allah. Cara mati berbeda-beda. Ada yang mendadak seperti kemarin ibu-ibu itu, ada yang melalui sakit berminggu berbulan, ada yang ketabrakan, ada yang dokter tahu banyak sempat kematian. Tapi satu, al-maut itu satu, bahwa dia adalah, makanya dikatakan wafat dalam bahasa Arab. Itu wafat artinya sempurna sudah. Sempurna sebagai manusia. Sudah sempurna sebagai manusia, Anda beralih kepada ya. Para ulama mengilustrasikan ya, kematian itu seperti ibu mengandung anak kembar. Kalau salah satu di antara dua itu lahir lebih dahulu, ya, yang lain masih di dalam kandungan, pasti yang di dalam kandungan itu mengatakan, aduh saudara saya mati, hilang, tidak bisa ketemu lagi. Pasti kalau kita ngerti bahasanya, pasti akan mengucapkan seperti itu dalam bahasa bayi orok yang di dalam perut ibunya. Padahal sebetulnya dia itu lahir di dunia yang jauh lebih luas daripada perut ibunya yang sejengkal kali sejengkal itu. Inilah perbandingan antara dunia yang fana ini dengan akhirat nanti, apalagi akhirat nanti yang unlimited, tidak terbatas lagi seperti itu. Jadi ini lahir dalam kehidupan yang baru sama sekali. Bukan hilang. Ya kalau orang-orang liberal, orang sekuler, kematian itu adalah jasad yang rusak itu nggak bisa dipakai lagi, hilang entah kemana. Itu pengertian orang liberal sekularisme. Tapi kita sebagai beragama, apalagi agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ada kehidupan lain yang jauh lebih luas daripada kehidupan kita yang ada ini. Orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW pasti selamat, jaminan. Karena itu kalau ada pendapat bahwa Rasulullah SAW tidak dijamin, ini saya kira kekeliruan atau salah lidah saja. Rasulullah dijamin masuk surga, bukan tidak dijamin seperti yang kita sering lihat itu. Apalagi ada mengatakan bahwa benar dan buruk, sekarang ini kan beredar banyak di media sosial itu, benarnya agama ini, hak dan batil itu bukan sekarang, nanti di akhirat akan ditentukan. Apalagi seorang ulama sambil mengatakan bahwa kita jangan mencari kebenaran sekarang, nanti di akhirat Allah yang menentukan. Salah itu. Inna dina indallahi al-Islam, itu jaminan. Sudah tidak perlu ragu-ragu lagi dengan iman, dengan Islam, iman kita sudah tidak boleh dikacaukan lagi dengan pikiran-pikiran busuk dari liberal itu yang menimbulkan tasykik, menimbulkan keraguan-raguan seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, sehataka qabla sagamika, masa sehat Anda sebelum masa sakit itu datang. Karena itu kesehatan ini adalah karunia yang sangat besar diberikan oleh Allah SWT. Saya pernah minta kepada abah saya, kalau saya berdoa, mau saya dahulukan apa? Abah saya mengatakan, faidah sta'anta, ya, faidah sa'altumullah, fas'alul afiyah. Karena kesehatan ini karunia Allah yang paling besar. Kita hadir di sini karena sehat. Kalau sakit kita nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita berdoa, ya, memang kita berdoa minta kepada Allah, tapi harus disertai dengan ikhtiar menjaga kesehatan kita. Karena nggak mungkin doa itu bisa kita wujudkan hasilnya kalau kita tidak ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Karena ikhtiar itu wajib. Doa itu memberikan keberkahan yang mengawal doa kita.
intinya seperti itu. Harus kita jaga apa? Kalau sakit hati-hati, kalau ada sebetulnya penyakit itu kan rambu-rambu pertama. Terus yang kedua, health loss, something loss. Kesehatan hilang, separuh milik Anda hilang. Kalau orang sudah sakit, banyak pantangannya. Ini nggak boleh ini, sampai orang itu pegel, kesal sendiri. Gitu. Tapi harus kita, namanya ikhtiar harus kita jaga. Yang jaga siapa? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Melalui petunjuk dari dokter, dari ini apa yang harus kita makan, harus kita jaga. Kalau minum obat. Itu bentuk ikhtiar. Allah bisa mengubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib, termasuk nasib kesehatannya berapa, kecuali dirinya sendiri juga harus mengubah itu. Sekarang ini banyak makanan-makanan yang merusak ginjal, yang ini ada pewarna dari cat. Anak-anak kita makan. Sekarang anak kecil itu sudah kena kanker, kena ini, dan makannya tidak terkontrol. Kita anak-anak kita berikan uang aja bebas saja, mau makan apa saja. Padahal ini bahaya, kita nggak jaga. Padahal ini amanah kesehatan dari Allah, amanah buat kita. Syahataka dobla sagawika. Dan yang terakhir yaitu hayataka dobla mautika. Masa hidup Anda sebelum masa kematian datang. Karena itu hidup ini berharga. Kalau kita hitung sebetulnya pendek usia kita itu. Kalau orang diberi karunia Allah lebih dari 60 misalnya, itu hampir separuh dibuat tidur. Coba lihat, orang yang suka capek, suka tidur, separuh itu untuk tidur, tinggal 30. Belum lagi untuk nganggur ya, malah melakukan sesuatu yang tidak artinya, ya, tinggal 20 tahun, singkat gitu. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, itu harus kita sendiri, nggak bisa minta kepada orang lain. Bagaimana kita memanfaatkan itu, sehingga kata Imam Ghazali yang dikutip oleh Gandhi, bahwa ketika Anda lahir semua orang tertawa, sedangkan Anda menangis orang lain semua tertawa. Oleh karena itu, ketika nanti Anda meninggalkan dunia yang fana ini, buatlah mereka menangis sedangkan Anda tertawa dan tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadana yakum bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف الإمام أحمد بن الحسين الأصفهاني الملقب أو المكنى بأبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به بعلومه وأسراره وسائر العلماء العاملين والأولياء الصالحين في الدارين آمين. معاشر الحضور sekalian rahmati Allah azza wa jalla, kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita dalam kitab fikih karangan Al-Imam Abi Syuja'. Yang berikutnya setelah kemarin kita membahas tentang al-khufain atau al-khuf, ya, itu sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'. Wujudul udhri bi safarin aw maradin wa dukhulu waqti shalah wa talabul ma' wa ta'adhdhuru isti'malih wa i'wazuhu ba'da talab وتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جس أو رمل لم يجوز أو لم يجزي. Ini bab tayammum. Kemarin dibahas tentang juga bab al-khuf. Mungkin sebagian kalau nggak hadir beberapa minggu yang lalu. Ini termasuk min khasais al-ummah al-Muhammadiyah. Ini adalah salah satu dari keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karuniakan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam al-khuf, memakai al-khuf,
dia seperti kemarin ya, terbuat dari kulit, kita nggak ulangi lagi. Kayak itu dipakai di musim dingin dan seterusnya. Ada keringanan bagi orang. Itu yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat Nabi terdahulu. Itulah dibilang keistimewaan. Yang mana Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan tentang badal khuf, diulang sedikit biar nyambung sama yang setelahnya. Famsahu ala khifafikum fa innal yahuda la yamsahuna ala khifafihim. Kata Nabi, bagi anda umatku, umat Nabi Muhammad SAW, boleh bagi anda untuk mengusap, famsahu ala khifafikum, ya, khuf itu tadi. Karena apa alasan Nabi SAW? Orang Yahudi tidak suka, mereka tidak memiliki kelebihan itu. Banyak hal yang Nabi SAW kaitkan dengan hal yang berkaitan dengan mukhalafatul Yahudi. Untuk kita berbeda dengan Yahudi, jangan pernah diartikan bahwa Nabi SAW membenci agama-agama as-samawiyah terutama, ya. Tidak, Nabi Muhammad SAW menempatkan semua pada posisinya dan pada tempatnya, ya. Mereka diberikan haknya ya, dalam menempatkan posisi mereka sesuai dengan kadar dan posisinya masing-masing, ya. Dan ini perlu difahami. Artinya bagaimana? Bukan juga artinya terus kita mengatasnamakan toleransi, kemudian kita lebur, membaur, ya, mengatasnamakan toleransi. Lihat Nabi SAW mencontohkan dengan contoh yang benar-benar, yang kita ini umatan wasatah. Ini arti makna toleransi yang Nabi contohkan SAW. Bukan juga kita jadi berlebihan juga membaur. Kita harus menampakkan identitas kita sebagai muslim. Tidak apa-apa kita berbaur dengan berbagai macam agama, tapi jangan pernah dipahami atau dipandang dengan sudut pandang yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Hasan Baharun, ya, berkaitan dengan liberal dan seterusnya, ya. Tidak seperti itu. Semua mauzun ditimbang dengan rapi dan penuh dengan kebijaksanaan. Nah, kita nggak mungkin lepas dari orang di sekitar kita. Seperti Nabi SAW dikelilingi ada Yahudi, ada Nasara, ada Majusi bahkan. Ya, bagaimana kita bersikap? Nabi sudah mencontohkan. Ketika Nabi bilang, berbedalah anda dengan Yahudi, bukan membenci kepada Yahudi, tidak. Supaya anda punya identitas khusus Muslim, punya warna tersendiri. Ya, jangan sampai anda luntur warna anda itu mengatasnamakan toleransi. Gitu. Nggak apa-apa, silakan. Kita mau bermuamalah dengan mereka apapun. Ya. Tapi semua ada hudud, ada batasan-batasan yang juga Nabi sudah gariskan, Nabi contohkan kepada kita SAW. Begitu juga tentang tayamum ini. Ini tayamum keistimewaan bagi ini umat, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan bicara mengenai tayamum, umat dulu air saja tidak cukup untuk mengangkat najis. Air tidak cukup. Kalau ada najis yang menempel di badan dia, harus dibersihkan. Dalam riwayat memang dipotong, ya. Kalau jatuh di pakaiannya diguntinglah, maksudnya pakaiannya dibuang. Di sejadah kita dibuang, di karpet kita gunting dibuang. Itu kalau satu hari kan najis sekali. Kalau berhari-hari harus ganti sering karpet kita. Ya enggak, sejadah kita, baju kita, sudah semua perlengkapan ibadah kita. Nggak lepas dari najis, anak-anak dan seterusnya. Ya, hewan di sekitar kita. Nah, ini semua keringanan yang diberikan. Orang dulu tidak ada alasan untuk tidak memakai air. Air saja tidak cukup, ya. Tapi air itu ketika ada, harus anda pakai air. Kalaupun tidak ada, anda harus berusaha. Ini umat dulu nih. Cari air dimanapun. Walaupun dengan harga bukan yang semestinya. Lebih daripada zamanul mithl. Harganya double daripada harga yang semestinya. Air yang 1,5 liter itu taruh 5.000 paling tinggi. Kalau ada orang jual 10.000, kita sudah nggak perlu beli air untuk berwudu. Begitu juga kalau mereka selain umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, maksudnya umat-umat Nabi terdahulu, Yahudi dan Nasrani ini, mereka mencari air, harus sampai dapat.
Kalau sampai harus melewati batas kota dia, keluar cari air. Kalau takut waktu kita keluar, fardu ini cari, tidak ada alasan, harus. Walaupun harganya air mahal, susah dapatnya, tidak ada alasan untuk tidak bersuci dengan air. Itu umat-umat terdahulu. Ini tayamum. Bab yang berikutnya membahas, yaitu dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Syu'ani, wa syara' itu tayammum, syurut itu syarat, itu sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan suatu ibadah. Yang pertama yaitu ada 5 hal, 5 macam alasan ini ya, syarat-syarat yang harus dilakukan ataupun harus dipenuhi di dalam tayammum. Yang pertama yaitu wujudul udzur, adanya alasan udzur karena satu safar, bepergian perjalanan safar. Yang kedua karena sakit. Kita kembali kepada dalil, selalu kita kembali kepada konteks dalilnya dalam Quran, Sunnah, ya, yang ijma, ya. Nah ini kita kembali kepada apa dalilnya? Ada di ayat Al-Quran, surat Al-Maidah, ya, yang menyatakan tentang tayammum. Ini kan imam pengarang nulis gitu. Kita biar tahu, oh, ulama dulu itu kalau nulis sesuatu itu ada landasan dalilnya, maksudnya ada rujukannya. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini ayat sudah jelas di surat Al-Maidah. Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, nanti kita uraikan ya. Ini kita makna dari ayat ini aja dulu. Au jaa ahadun minkum minal gha'id, atau orang itu sedang melakukan buang hajat besarnya, ya. Au lamastumun nisa, atau terjadi hubungan badan dengan istrinya. Falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapatkan. Ini bahasa Arab, falam tajidu berarti kamu sudah cari tadinya. Ini nanti Anda biar tahu detailnya, itu ulama menukil ketika menyebutkan syaratnya itu apa dari ayat yang diambil semua. Nah, biar mantap kalau orang apa dalilnya, dia nggak paham kalau kita bawa ini kepanjangan. Ini dapat tafsir yang harus dibaca. Ya, al-fasirin wa fuqaha ini yang harus menguraikan makna ini. Di sini alasannya yang pertama karena perjalanan, bepergian, safar, ataupun karena sakit. Wa dukhulu waqti shalah. Juga sebagai syaratnya kapan sih saya mulai dibolehkan tayamum? Karena tayamum adalah kondisi darurat. Kondisi darurat. Darurat itu dimulai kapan saatnya? Saatnya kita masuk waktu. Begitu masuk waktu baru kita mencari solusi bagaimana. Cari air. Ada nggak air sekarang? Sudah masuk waktu. Biasanya dalam safar repot perjalanan kita. Ya, alhamdulillah kalau sekarang ini kan kita bicara sudah hampir 600 orang. Artinya kondisi saat itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang, masya Allah, ya, di panjang perjalanan kita di tol ini, udah berapa rest area yang kita dapatin di jalan, ya, dengan fasilitas yang lengkap, tempat duduk, tempat sholatnya, dan lain sebagainya, masya Allah lengkap. Tapi tetap, ini kita harus mengerti, keringan itu tetap diberikan. Kemudahan ini, khususnya ini, bab tayamum ini tetap berlaku kapanpun dan dimanapun. Ya, bukan karena ini zaman sudah semakin canggih, semua semakin mudah, sudah kita nggak perlu lagi bertayamum. Tidak, banyak hal-hal yang mau nggak mau membuat kita bertayamum, walaupun air sebenarnya ada di tangan Anda. Nanti di sini bab yang berikutnya pembahasannya. Jadi setelah masuk waktu baru kita dari air. Kalau nggak ada air pada saat itu baru kita boleh bertayamum. Kita ada sebuah riwayat di sini, sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari
Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nas fa idza bi rajulin mu'tazil fa qala lahu ma man'aka min as-salah aw ma man'aka an tusalli qala asabatni janabatun wala ma qala 'alaika bis-sahih fa innahu yakfi. Jadi cerita begini. Ini sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau dalam perjalanan ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam di satu tempat ngajakin itu sholat semua yang bersama Nabi, di antaranya Imran bin Husain. Ketika pas Nabi mau sholat, dilihat ada orang di situ nggak mau ikut bareng sholat. Waktu ditanya, "Mama naka antusalli?" Apa alasannya yang membuat kamu nggak ikut sholat? Dia sambil malu-malu ngomong, tapi boleh juga ngomong, tidak boleh ditutup ya. Allah asabat hujan abatun ulama. Saya junub, tapi nggak ada air ya Rasulullah. Kata Nabi, ini bukan alasan untuk kamu terus nggak sholat. Disinilah ini satu hukum baru yang Nabi berikan, keringanan. Qala 'alaika bis-sa'id. As-sa'id itu nanti ada ayat yang berikutnya, surat Al-Maidah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, sa'id ini semua apa yang ada di permukaan bumi. Ini kembali kepada ayat ini, kembali kepada pendapat para fuqaha, para a'immatul madzhab. Pusing. Gimana kita mau minta orang-orang yang bisa bilang dalil-dalil? Bukan ahlinya untuk berbicara tentang dalil. Ngomong tok di sana. Dalilnya mana? Berarti tidak tahu dalil. Kalau kita tahu nanya. Cuman kamu dikasih senjata itu untuk melemahkan musuh, bilang mana dalilnya. Begitu kita bukain dalilnya, nggak ngerti apa nih. Nah, mau terjemahin dulu, mau buka Google dulu, mau nanya lagi sama yang lain. Jadi alasannya karena saya junub ya Rasulullah. Nabi bilang kamu cukup pakai debu. Jadi as-sa'id, sa'id dan thayyiban. Kalau kita kembali kepada sa'id dan thayyiban itu yang Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fatayammam. Orang mungkin nanya, apa sih dalilnya bahwa setiap amaliyah ibadah itu harus didahului oleh niat? Yang kita tahu apa? Apa tuh hadis? Innamal a'malu binniyat. Kalau ayat apa ini? Apa ada ayat yang mengajak kita untuk memulai amal kita dengan niat? Ada. Jadi ini sekarang di surat ini. Fa'ilam, ayat sebelumnya, falam tajidu ma'an fatayamam. Fatayamamu artinya yammama itu bermaksud sengaja. Su'idan, cari apa-apa yang ada di permukaan bumi, yang muncul di permukaan ini, yang suci. Thayyiban ini suci maksudnya. Karena di sebuah hadis nanti dijelaskan apa maksud thayyiban. Allah mengatakan itu, hadis lain yang mensyarahi, yang menguraikan makna itu. Karena thayyib itu artinya enak, apa-apa yang lezat, yang nikmat itu thayyib di dalam bahasa Arab. Misalnya nanti kita mau tayamum pakai apa yang bisa dimakan enak, coklat mungkin, bubuk coklat boleh kan, apa saja yang enak misalnya. Tapi disinilah orang ketika memahami secara menyeluruh konteks ayat Al-Quran dan hadisnya. Nah di sini ayat mengatakan fatayammamu, baru Allah bilang kamu sengaja cari air di situ. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Kamu harus punya niat, memang saya cari debu ini mau saya buat untuk mengangkat hadas saya. Itu arti makna niat, innamal a'malu binniyat. Allah sudah ngomong fatayammamu itu yammama, itu artinya bermaksud, berkeinginan ya. Yang mama ar-rajulu khairan, orang ini berkehendak baik sama itu ya. Jadi sengaja melakukan itu. Kalau kita bilang as-sa'id ma sa'ada ala wajhil ardh min at-turab,
Itu kata Imam Syafi'i dengan lebih jelas dijelaskan. Kemudian waqalabul ma, jadi kita harus cari dulu. Dalam satu ayat ini dikeluarin oleh ini 5 syarat-syaratnya ini. Di antaranya apa? Waqalabul ma. Jadi sudah mencari dulu air. Wa ta'adzur isti'mali. Sudah dapat air tapi ada aja uzur yang membuat kita enggak bisa pakai itu air. Wa i'wazuhu ba'da talab. Dan dibutuhkan juga air yang kita dapat itu. Setelah kita dapatkan, kita butuh lagi punya urusan lain, hal yang harus lebih utama. Bagaimana maksudnya? Artinya satu, ada ba'da talab wa talabul ma' wa ta'adzur isti'mali. Karena ada apa? Kemungkinan ada hewan atau ada manusia yang haus. Orang haus di sebelah kita. Mana lebih utama? Kita pakai untuk tayamum atau untuk wudu ini air, apa kita kasihkan orang yang lagi kehausan? Pasti kita menjadi ajaran Islam yang mulia. Ya, kepedulian, kepekaan terhadap jangan kepada manusia, kepada hewan pun, bahkan hewan yang ghairu muhtaram. Anjing pun penyebab. Anjing yang kehausan yang dilakukan oleh seorang pelacur membantu anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dan berikan taubat kepada si perempuan. Ngasih minum dengan sepatunya karena susah dia sumurnya dalam. Dicopot dia punya sepatu kayak sejenis khuf lah. Ya, itu diambilin, diminum anjing yang lagi sudah. Sudah saatnya untuk sekarang. Allah ampuni dosanya. Bagaimana kalau kita prihatin seperti yang Habib Muhammad Baharun tadi mengajak kita untuk artinya peduli dengan ya apa yang kita miliki ya, kita berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Itu Islam. Ya, kalau ada itu kasihkan itu buat yang diminum, Anda tayamum. Sudah, enak ya? Ini keistimewaan. Makanya kita bilang sudah bab istimewa. Nggak ada Anda buka di syariat umat-umat terdahulu, nggak ada. Sallu ala Rasulillah. Habibikum wa nabiyikum wa syafi'ikum sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'adzur isti'mali wa ihwazuhu ba'da talab. Wa turabu tahir lahu ghubar. Ini syaratnya. Pertama harus disiapkan semuanya. Fa in khalaqahu jissun aw ramlun lam yufsid. Sekarang gimana sih orang bilang mencari ya? Mencari air, kalau dalam hitungan cara mencari air itu ada jadi acuannya, barometer ukuran gimana yang namanya cari air. Kalau dalam kondisi tempat yang terbuka, kita musafir ya, bicara safar di perjalanan, tempat terbuka, lokasinya itu lepas, kita bisa pandang kanan, depan, belakang, kanan, kiri, belakang kita lihat. Kita lihat sana, lihat ke sana, lihat ke sana, lihat ke belakang. Apalagi dalam jadi sahara, padang pasir yang tandus, kita yakin nggak bakalan ada air. Udah jangan pakai lagi siapa tahu barangkali nggak. Islam nggak perlu begitu. Kita bisa tahu ini nggak ada air sana. Kita bisa lihat nggak ada air sana, nggak ada air sini, kan ini. Halas. Saat itu Anda boleh. Tapi kalau tidak terlihat oleh mata, kata mungkin kalau di Indonesia banyak pepohonan, ada sungai lagi, ada ini, ada itu. Nah, kita lihat kondisinya. Kalau sekiranya aman kita ke situ, atau batasnya paling jauh seberapa sih? Di mana tempat orang cari kayu bakar? Orang dulu nih, berani sampai di mana kita itu kan? Masih ada orang yang sampai ke sana berarti aman kondisinya. Orang cari kayu bakar, cari buruan atau cari apa? Tapi kalau kita yakin di tempat itu berbahaya, ada hewan buas, ada hewan berbisa, ada perlu lagi cari kayu. Kalau kita bilang as-sahih semua yang ada di permukaan, tapi itulah sebuah hadis yang menyatakan tentang tayamum. Ada 5 hal keistimewaan. Lam yu'tahunna ahadun min qabli. Tidak diberikan kepada Nabi sebelumku dan umatnya. Tapi di antaranya ini waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Tapi riwayat lain masjidan wa turbatuha au turabuha tahura. Ada lagi ditaklid, diperjelas sama Nabi SAW di riwayat yang lain. Nggak bisa kan pakai satu hadis untuk bicara. Nah, memang Nabi bilang semua yang ada di muka bumi ini
yang di atasnya ini thayyiban sa'idan, itu Anda bisa pakai. Termasuk salju bisa dipakai sebenarnya. Apa saja dibuka itu. Ataupun dari pepohonan karena dia bersambung dengan tanah, bisa dipakai daunnya. Tempelin. Ini makna yang luas. Nabi kan menyatakan wa turbatuha wa turabuha. Ini keistimewaan yang diberikan. Wa ju'ila, apa? Dijadikan sama Allah bumi ini tempat bersujud, tempat sholat, tempat ibadah sama Allah. Tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tidak harus di sauma'ah kepada tempat atau khalwah, kita enggak. Fa'ainama adrakatni sholat fatamassahtu wa fi riwayatin fatayammamtu wa shallaitu. Air ada, tapi tidak mungkin ini air akan saya minum. Ada orang yang lebih membutuhkan, ada orang sakit di sini butuh air, ada orang lapar, kehausan, bahkan ada kucing pun di rumah, ada hewan yang kasih dia. Anda boleh bertanya. Ya, itu keistimewaan. Dimanapun tempat Anda bisa sholat. Kalau ente nggak punya, kata Nabi, tempat yang ente buat sholat itu di situ ente juga berwudu. Kalau nggak ada air, apa itu? Turabuha tahura. Allah menjadikan debunya juga suci kayak air bisa ngangkat najis. Tapi ini kalau ini bilang liraf'i. Di dalam tayamum kita tak boleh bilang liraf'i. Kenapa? Kalau raf'i itu kan air mengangkat najis itu betul. Kalau ini istibahah, ya kan? Istibahati as-shalah. Nanti ada uraiannya, ntar kita bahas sedikit. Tapi ini makna daripada waju'ila bil ardu masjidan wa tahura. Wa turabu tahiru lahu bubar. Jadi gimana caranya yang benar? Seperti dicontohkan Nabi SAW yang mencontohkan pada saat itu, boleh dengan cara artinya kalau ada debu, tapi tidak boleh ya, ada hal yang memang tidak boleh diambil itu sebagai dari sesuatu yang mungkin membahayakan pasti kulit kesehatan. Misalnya boleh nggak ini bekas atau batu ditumbuk sampai halus, bisa kan? Ambil lagi apa? Kaca ditumbuk sampai halus, nggak boleh. Satu, membahayakan ya, mesti luka atau bahaya atau orang bilang ya. Tidak boleh sesuatu yang ada doror. Anda boleh dengan sesuatu yang menempel, yang sifatnya debu, kata Imam Syafi'i. Jadi apa saja bisa sebenarnya. Ya, ada yang lain mensyaratkan apa saja yang ada di muka bumi. Imam Malik mengatakan walau batu sudah dicuci, jadi nggak ada urusan sama debu. Berarti benda yang ada di muka bumi itu. Nah, ini uraian para ulama supaya kita dengar nanti kalau ada pendapat begini ada yang ngomong gitu. Tapi pada intinya ini keistimewaan ya. Dan cara bertayamum itu, cara bertayamum perlu dipraktekin apa enggak sore? Iya. Belum, anak nunggu sore datang dulu. Ya, mungkin nanti kalau sudah diungkap yang berkaitan dengan batas-batasnya. Nah ini sekarang yang berikutnya. Jadi kalau ada sesuatu yang bercampuran dengan debu yang akan kita pakai tayamum, sesuatu dari apalagi justru di sini ini kayak kapur, semen, nggak boleh, nggak boleh bercampur. Auramulun, ramul itu pasir, bukan masalah pasirnya. Gimana istilahnya? Mengambil pasir, bukan itu. Memangnya apa namanya itu kayak yang dipakai semua orang kan, yang ada apa yang ada kasar-kasar itu? Scrub, emang scrub untuk mengangkat kulit nanti ya? Nggak ada Islam orang ini nggak, ya. Tapi walaupun orang mengatakan selama masih dia menyimpan debu dia pakai nggak apa-apa, bukan pasirnya, tapi yang di atas pasirnya dipakai itu gerakin aja, supaya angkat itu asal nempel baru dipakai. Baik, sekarang wa faraiduhu maksudnya rukunnya ada 4. Arba'atul asya. An-niyah sudah jelas, fatayammamu dunia itu. Maka kamu hendaklah, bisa saja Allah dengan bahasa fasta'milu sa'idan thayyiban. Pakai sa'id dan thayyiban.
As-sa'id itu hatta dalam bahasa ini di Mesir ada as-sa'id, as-sa'idah. Sa'idah. Sa'idah. Sesuatu yang murtafi, makan murtafi di atas. Jadi yang paling di atas ini itulah yang dikatakan sa'id. Sa'id dan sa'id adalah Masri sa'id. Itu orang tinggal di daerah yang daerahnya tinggi. Pertama, rukun itu niat. Jelas tadi kata yang mau itu ya. Yang kedua, wa mashul wajh. Yaitu dimulai dengan membasuh wajah. Sama kayak wudu. Kalau wudu kan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu sudah jelas. Dianggap sama oleh para ulama seperti wudu. Di sini juga ayat memulai dengan apa? Dimulai dengan wajah juga. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Itu ayat ini. Wa aydikum minhu. Jadi sama, dimulai dengan wajah dengan kemudian kedua tangan. Seperti yang dikatakan para ulama, fabda'u bima bada Allahu bihi. Itu mulai dengan apa? Mulai dengan apa yang Allah mulai di Al-Quran. Itu sudah ngajakin kita untuk belajar tertib. Ya, ini kita praktekin. Ma'al mirfaqain. Wal yadaini ma'al mirfaqain. Tertib. Jadi kita kalau dibuka apa? Paham batasan ya? Paham antum batasannya. Ini batasan mirfaq. Mirfaq ini sikut kita malah yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Semua sesuatu hal yang diwajibkan kalau tidak sempurna melainkan dengan ditambahkan maka itu jadi wajib. Ya kita sama, kita kiaskan sama sudah kayak wudu. Cuman caranya saja yang beda karena ini kan nggak debu dan debu nggak terlihat. Bahwa harus ada debu yang nempel ada tepung itu kan. Itu pun setelah kita begini kita ginikan dulu takut ada yang kasar-kasar dan turun. Nah, kapan dimulainya niat? Niat saat Anda meletakkan tangan. Dorbah al-ula ini pertama niat. Nawaitu tayammum istibahati as-shalah atau istibahati al-fardhi wan nafl. Kalau mau aman. Kalau Anda sudah niat kayak begitu, Anda bisa pakai nanti untuk hal-hal yang lain selain sholat. Nanti kita contohkan dulu caranya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim biasa. Karena nggak ada yang ikuti tangan apa nggak ada ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu atau yang memang istibahati sholat. Angkat dan diratakan di wajah seperti kita meratakan air sama. Tapi nggak perlu kayak kita airnya harus masuk ke pori-pori, ke celah-celah rambut, berewok kalau yang punya nggak. Cukup hanya sebatas wajah ini kena semua. Sama begini ya, dia terjadi. Ini kita ulangi langsung. Setelah niat ya, pas nih dulu. Usapin biasa aja begini. Dorbah yang kedua, pukulan yang kedua lagi, ataupun meletakkan yang kedua jangan dipukul ya. Karena bahasa Arabnya dorbah, tapi maksudnya bukan seperti digebuk gitu enggak. Dihentakkan, tapi lembut juga, lembut, tenang aja, lembut semuanya. Jangan marah-marah. Itu begini. Nah, baik. Satu lagi, ini sudah selesai, nggak boleh. Ini tempat yang sudah dihidup. Nanti pakai, nggak boleh dipakai lagi. Sama kayak air mustakmal, yang sudah bekas nggak boleh lagi. Nah, nanti pindah ke sebelahnya, ambil lagi tangan itu. Ingat ya, ini kan semua sudah ada ya. Kalau itu mau giniin boleh, diginikan boleh. Kalau memang itu ada debu, diginikan biar turun barangkali ada kasar-kasar. Nih, taruh tangan sini. Ini debu sini, kiri ya. Ini aman yang di kanan kan masih ada. Ini taruh di atas yang kiri sini. Turun sampai ke mirfaq. Begitu sampai ke mirfaq, itu balik nih. Ini masih debu ya. Nah, kena ini nih. Dari tadi kan ini nggak kena nih. Jempol. Kenain jempol sekarang. Nah, kembali lagi kiri sama. Ya ini pelan ya, kalau nanti mau langsung keras, cepat. Selesai sudah. 2 kali. Sekali saja. Pukulan yang pertama di sini wajah, kedua di sini. Apapun cara bertayamum sama.
hanya niatnya saja, supaya Anda, kata ulama ini, ada yang memberikan uraian di dalam niat. Makanya nama niat itu. Kenapa? Kalau Anda niatkan dari pertama waktu tayamum itu untuk sholat fardu, ya, Anda pasti Anda boleh, dan itu setiap masuk waktu kan. Tayamum nggak bisa multiple, nggak. Tayamum bisa jadi tayamum di sini antum sekali untuk fardu setiap masuk waktu. Tapi kalau Anda cara niatnya sudah benar, Anda aman. Niatkan untuk istibahati al-fardhi wan nafl. Ya, niatnya untuk memulihkan sholat fardu dan nafil. Dan nafil itu sunnah, nafilah. Nafilah tentu zaidah, dan sesuatu yang lebih dari yang diwajibkan. Jadi itu niat di saat Anda waktu tayamum. Sehingga apa? Anda mau sholat qobliyah, ba'diyah boleh. Kan tadi Anda niat buat fardu juga ada semestinya. Kalau kita niat buat fardu aja, kita langsung waktu masuk boleh kita sunnah ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, na'am. Kita mau pakai seterusnya, apalagi baca Quran, i'tikaf di masjid dan seterusnya. Itu manfaatnya kalau kita. Tapi kalau kita niatnya dari pertama, misalnya saya tayamum ini untuk baca Al-Quran, Anda nggak bisa pakai sholat fardu. Walaupun itu memang di waktu fardu masih Anda belum melaksanakan, ini kita ceritanya ya. Anda sudah niatnya salah dari pertama. Ya gimana caranya? Anda tayamum lagi dengan niat untuk fardu, biar yang kecil ikut. Kan? Karena al-fardu ini matbu', fardu ini yang diikuti oleh yang sunnah. Sunnah nggak bisa, sunnah mengikuti fardu nggak bisa mengikuti sunnah. Jadi kalau kita niatinnya sudah untuk fardu, walaupun nggak disebutin, tidak perlu menyebutkan ta'yin al-waqt. Masalah asar, saya tayamum untuk asar, nggak perlu disebutin asar, ini kata ulama. Fardu sudah, saya niat untuk tayamum ini istirahat sholat ini, sholat itu diniatin dari hati. Itu uraiannya. Tapi kalau orang awam yang tidak mengerti, dia tayamum istirahat sholat, ya udah kalah. Kemudian ada tayamum ini yang dilakukan aulamastumun nisaa. Nabi bilang terjadi hubungan suami istri. Bagaimana kita? Nah ini kan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat ini, saya tidak ingat itu nama beliau, tapi beliau itu terjatuh atau terlempar batu, kena dia itu sampai robek kepalanya. Ketika robek kepalanya, subhanallah, ini musibah di atas musibah lagi. Beliau mimpi mengeluarkan air mani. Allah bingung, itulah Allah kehendaki itu terjadi. Sahabat-sahabat ini memang kehendaki oleh Allah di sekeliling Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk supaya keluar ini hukum-hukum ini yang bisa kita suatu saat kita menghadapi situasi yang sama. Kita berterima kasih dengan mereka sahabat Nabi SAW. Ini sahabat bertanya sama salah satunya. Sahabat bilang, hal laka, atau bahasa kita, apakah ada pendapat atau hukum yang kau dengar ya dari Nabi SAW kalian dalam perjalanan jauh dari Madinah? Adakah hukum yang kamu dengar tentang orang bertayamum, artinya boleh meninggalkan air dalam kondisi seperti saya? Kepalamu jarang. Katanya nggak ada yang saya tahu kecuali Anda tidak boleh meninggalkan air, Anda harus tetap pakai air. Dan dia pun ketika menyampaikan itu tidak dengan keyakinan sebenarnya. Sahabat ini tidak dengan keyakinan, tapi yang saya tahu, Anda tidak boleh kan? Kita bukan merendahkan sahabat, tidak. Tapi pelajaran. Artinya seseorang itu apa-apa itu, coba kalau Anda jangan tergesa-gesa memberi fatwa sama orang, berbahaya. Ya kan? Ini sahabat Nabi masih berada di tengah-tengah mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tunggu. Mungkin sekarang nggak secanggih dulu, nggak secanggih sekarang ya, informasi kita bisa dapat pada saat itu di mana fatwa menurut Anda lewat medsos dan lain sebagainya. Tidak, ya. Tapi ini kesalahan ini fatal. Apa? Ini ikut, masya Allah, taat dia. Mungkin sahabat ini dianggap sama dia temannya ini ngerti ya hukum agama, ngerti tentang maksudnya
Mereka orang mengerti, tapi ada beberapa hal terjadi belum pernah terjadi. Dia luka. Yang saya tahu tayamum itu bagaimana caranya saya bertayamum. Sedangkan saya luka, tayamum itu harus itu pokoknya dengan sakit. Ini orang kasih fatwa, nggak bisa. Antum harus mandi. Kasihan junub ya, miskin. Junub bukan junub karena berhubungan, bukan karena hubungan, dan tidak. Mimpi, subhanallah, mimpi itu datang kalau lagi capek. Mandi meninggal ya sih, nggak mampu. Airnya, keadaan dulu kan ya, mungkin udara pada saat itu katanya riwayatnya tentang kondisi juga udara tidak mendukung, jadi dia bisa bertahan. Meninggal sampai kepada Nabi. Allah, gatalahu, dibunuh kata Nabi saudara kali. Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Syifa itu obatnya orang yang nggak ngerti itu tanya. Jangan buru-buru deh memberikan fatwa. Hati-hati kalau menyangkut nyawa seseorang, keselamatan seseorang, jangan sok paham. Bilang anda tidak tahu Allah, tanya sama yang paham, tanya sama yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri. Itu nggak tahu. Ini contoh buat kita semua. Nabi sampai bilang gatalu, dia telah membunuh saudaranya. Nah, jangan pernah mengeluarkan apalagi ngajak orang untuk beri sesuatu hal apa saja yang mempertaruhkan nyawa seseorang, keselamatan seseorang. Hati-hati, jangan. Apapun alasannya, apalagi mengatasnamakan jihad itu harus berhati-hati. Tertib ya, sama nggak boleh didahulukan. Kalau kita mendahulukan tangan, kalau bilang Habib, Ustaz atau ya akhi, ini anak punya tangan ada najis, ataupun maksudnya begini, ada najis ya, atau tangan anak mungkin nggak enak buat ngusap, boleh nggak anak pakai alat lap bersih, boleh lap kita usap kita sama caranya kita dia, tapi tidak harus pakai tangan. Subhanallah, ini keluasan ya pendapat ulama, tapi kita ikuti saja selama bisa masuk. Bahkan dulu pendapat Gaul Gadim Imam Syafi'i itu bukan kami dipakai. Ada hadis ya, kita tidak menguraikan terlalu panjang di sini. Itu kafeng saja, dua kan. Habis muka aja panas, selesai, keluar darah. Ada jadi. Walaupun sebagian masih ulama mengatakan itu dalam kondisi tertentu boleh. Kalau mungkin guru-guru ada alasan begini, sakit, bagaimana sakit sih? Definisi sakit dalam bab tayamum ini. Gini, kalau orang itu kena sakit, suatu penyakit, mana dokter ahli menyatakan bahwa, atau dia ngerti pengalaman, ada temannya pernah kena sakit yang sama. Kalau sekiranya menggunakan air itu memberi rasa sakit yang lebih sama penyakitnya, tuh. Tapi tidak berbahaya dan tidak merubah masa. Maksudnya biasanya saya sehari sakit ngerasain enak itu 2 jam misalnya. Tapi kalau saya kasih air, menurut ahlinya, saya pakai air lebih sakit, walaupun sama waktunya 2 jam. Itu makna artinya kita boleh bagaimana menggunakan tayamum. Ini udzur sakit. Ada yang mengatakan begini, sakitnya nggak nambah, cuman masanya lebih lama. Penyembuhannya orang ini yang biasanya 3 hari sembuh harus seminggu gara-gara sering kena air. Ini alasan untuk bertanya. Begitu detail dalam Islam. Ya, insyaallah ini bab tentang tayamum. Kemudian ya, sunnah-sunnahnya ada 3 hal. Sunnah sedikit ya, kalau kayak nanti boleh nanti bilang sedikit-sedikit dan sambil ada pertanyaan. At-tasmiyah semua sama ya. Ulah berhenti balik, lalu jauh di bismillah, bahwa semua hal yang penting dalam Islam dimulai dengan bismillah, tasmiyah. Sudah pasti itu. Itu sunnahnya tasmiyah menurut bismillah, atau sempurnanya bismillah. Wa taqdimul yumna, mengutamakan kanan baru kiri, persis kayak wudu, sama ya enggak. Terus kemudian ya, wal muwalah harus bersambung, tidak boleh ada jeda, bersambung ya, sama kayak wudu. Nah, definisinya wudu yang dikatakan itu putus itu yang harus muwalah itu jangan sampai kering.
Kalau sudah kering berarti harus mengulang dari awal. Misalnya sudah cuci semua ya, wajah, tangan, ya, telinga, berhenti ngobrol sama orang, terima teleponnya. Sampai kering dulu. Kaki belum dicuci, gimana itu? Kalau masih belum kering, ente bisa lanjut. Tapi kalau sudah kering, dari awal lagi. Itu makna mualah. Tanpa jeda harus sama juga. Tayamum juga begitu. Walaupun dia nggak ada makna kering, nggak kering. Tapi ya udah pokoknya dia pakai udah. Ada orang nih hatta sambil maaf buang air kecil telepon, di hammam telepon. Penyakit. Allah itu yang kemudian ya walladzi yabtul tayammum juga yang terakhir ini yang membatalkan tayamum sama kayak wudu persis. Betul. Persentuhan ya buang air besar ya dan seterusnya kemarin tentang bab wudu itu sama persis. Makanya beliau juga nggak menyebut apa-apa yang membatalkan tayamum itu sama dengan apa-apa yang membatalkan wudu gitu dia. Maaf tolak wudu sama. Ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah. Nah, ini juga yang bikin batal wudu apa? Idza ja'al ma' batalat. Itu kan jadi istilah itu. Kalau sudah ada ya yang memang orang yang lebih layak, yang lebih pantas, itu dipakai pepatah itu bahasa Arab. Ya enggak, di majelis seperti apa ada yang orang lebih pantas itu. Iya, idza wujidal ma' batalat tayammum. Salas. Lah, itulah ada arus itu juga. Salas itu istilah kalau ada sudah yang airnya udah batal tayamum deh, ya kan gitu. Nah ini di sini ketika orang yang membatalkan terakhir ru'yatul ma' di ghairi waktu sholat, melihat air tapi di luar waktu sholat. Jadi begini, ente sudah tadi niat tayamum, sudah pakai tadi semua, sudah azan qomat Anda mau sholat, sudah Allahu Akbar, jangan. Ya kalau sebelum masuk itu dikatakan ini bahasanya. Wa ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah. Selain sudah masuk dalam waktu sholat. Ya, kalau di luar sholat tidak masalah. Ya, kalau di luar sholat dia sudah. Nah, kalau sudah riddah itu orang yang murtad keluar dari Islam, hilang tayamumnya sama semua amal-amalnya batil kan. Nah, syaratnya pertama itu al-Islam. Semoga Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa rasulin wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah.